Kepada Pak Ridho, disilakan. Jackson, Pak Ridho. Siap, Mas. Iya, terima kasih Mas Jare selaku host dan moderator di dalam kegiatan malam hari ini. Apakah suara saya terdengar, Mas? Jelas. Oke, siap. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Mas. Yang terhormat Bapak Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku, Bapak Ode Abdul Rahman. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Wilayah Maluku, Bapak Alfi Hasan Banda. Dan yang saya kasihi dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat sekalian di kesempatan yang hadir di malam hari ini untuk kegiatan webinar Ikatan Guru Indonesia. Mas, saya izin berbagi layar ya, Mas ya. Silakan. Ya, jadi untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, perkembangan artificial intelligence yang pada saat ini cukup pesat perkembangannya, sehingga terkadang juga kita melihat perkembangan AI ini Bapak Ibu sekalian, seakan-akan proses digitalisasi ini terus berkembang dan nantinya bisa menjadi pengganti kita selaku seorang guru dalam proses pembelajaran dan tugas kita masing-masing. Hanya saja yang harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu harus ingat bahwa sehebat apapun digitalisasi yang berkembang saat ini, fungsi kita sebagai seorang validator atau validasi Bapak Ibu jangan sampai kita melewatkan itu. Artinya dalam artian yang saya mau sampaikan di malam hari ini buat kita semuanya bahwa bolehlah digitalisasi ini boleh terus berkembang, tetapi jangan sampai menggantikan peran kita selaku seorang guru. Bapak Ibu, saya izin matikan kamera sebentar ya Bapak Ibu ya, karena saya jaringan di sini juga agak lelet. Halo Mas, layar sudah kelihatan ya? Mantap. Lanjut. Oke, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita mungkin untuk zaman sekarang ini kita sudah tidak asing lagi mendengar artificial intelligence ini Bapak Ibu, yang biasanya kalau kita singkat itu adalah AI, di mana artificial intelligence ini Bapak Ibu nanti pada akhirnya kalau kita selaku seorang pendidik tidak menyiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, maka digitalisasi ini akan bisa menggantikan peran kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang AI ini Bapak Ibu, sudah ada perkembangan terbaru Bapak Ibu. Kalau yang sebelum-sebelum yang Bapak Ibu boleh buka cari di browser-browser yang Bapak Ibu pakai itu masih sebelumnya itu Bapak Ibu masih sebatas artificial intelligence versi 3.5. Tetapi yang lebih keren sekarang ini Bapak Ibu, dia sudah terupgrade menjadi 4.0 Bapak Ibu.
ini perkembangan artificial intelligence yang terupdate saat ini, yang terbaru Bapak Ibu. Nah, kita akan mengenal Bapak Ibu apa itu tentang ChatGPT, tentang yang terupdate ini Bapak Ibu. Dia adalah sebuah versi GPT yang terbaru yang model bahasa OpenAI diluncurkan ini Bapak Ibu tanggal 14 Maret 2023. Jadi ini yang terbaru Bapak Ibu yang kekinian yang sekarang ini untuk ChatGPT-nya untuk versi 4.0, di mana kecerdasan buatan di sini buatannya ini jenis chatbot yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan apapun dalam beberapa detik. Nah, ChatGPT versi 4.0 ini juga Bapak Ibu dirancang untuk menggantikan yang versi 3.5. Ada kelebihan-kelebihannya Bapak Ibu dari ChatGPT 4.0 ini. Yaitu kelebihan yang pertamanya adalah dia bisa mendeteksi dan menjelaskan sebuah data gambar tidak hanya sebatas teks Bapak Ibu. Kalau versi 3.5 itu masih sebatas teks ya Bapak Ibu ya. Yang versi sebelumnya Bapak Ibu yang 3.5 itu masih sebatas 3. Itu masih sebatas 3.5 Bapak Ibu. Tetapi yang terupdate sekarang ini yaitu versi 4.0. Kalau yang versi 3.5 ini masih sebatas teks. Tetapi yang 4.0 Bapak Ibu ini sudah ada bisa muatan gambarnya di dalamnya. Nanti kita akan praktikkan sebentar Bapak Ibu. Ataukah untuk tidak membuang waktu kita lah cepat-cepat saja Bapak Ibu, nanti materi ini saya kirimkan. Sementara kelebihan kedua yaitu bisa menghasilkan konten yang lebih kreatif, inovatif, dan relevan dengan konteks seperti artikel, kode strategi marketing, terus permainan peran, dan semacamnya itu Bapak Ibu. Terus kelebihan yang ketiga adalah bisa beradaptasi dengan berbagai mode percakapan. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya, ada 3 mode percakapan yang disiapkan dalam ChatGPT versi 4.0. Kemudian untuk kelebihan yang keempatnya adalah berinteraksi dengan pengguna dalam berbagai bahasa. Jadi bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sampai kepada bahasa Prancis, Jerman, Jepang, itu bisa Bapak Ibu. Ini kelebihannya, kalau di yang 3.5 itu belum. Nah, kelebihan yang terakhir adalah memberikan feedback positif atau negatif kepada pengguna berdasarkan respon yang diberikan oleh pengguna. Iya, jadi kalau kita ingin mengakses ChatGPT versi 4.0 ini Bapak Ibu, browser yang masih bisa untuk melayani versi 4.0 ini Bapak Ibu adalah Microsoft Edge. Kenapa Microsoft Edge? Karena kalau Bapak Ibu memakai browser Google Chrome, itu dia minta upgrade Bapak Ibu. Dia minta upgrade berarti kita harus versi berbayar. Kalau kita memakai browser Google Chrome. Tetapi kalau kita memakai browser Microsoft Edge, itu kita diberikan hak akses itu gratis Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bicara tentang browser Microsoft Edge ini Bapak Ibu, itu berarti yang pertama kita harus mempunyai akun Microsoft. Itu syaratnya Bapak Ibu. Nah, akun Microsoft ini Bapak Ibu beda dengan kita punya akun-akun Gmail yang biasa, beda juga dengan akun belajar.id. Akun Microsoft sendiri lagi Bapak Ibu. Nah, nanti saya punya tutorial tentang cara membuat akun ini, ada Bapak Ibu, nanti saya kirimkan. Jadi dia punya langkah penggunaan Bapak Ibu. Yang pertama browsernya itu harus Microsoft Edge. Kemudian kalau kita pakai browser Microsoft Edge, berarti kita harus mempunyai akun Microsoft. Kemudian Bapak Ibu nanti kita langsung saja itu Bapak Ibu kotak merah. Kotak merah nanti kita ketika sudah punya akun, lalu kita klik saja Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. ChatGPT versi 4.0 ini mempunyai 3 mode Bapak Ibu. Kalau yang versi 3.5 itu masih sederhana Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk 4.0 ini ada 3 mode. Mode yang pertama yaitu lebih kreatif.
Nah, mode lebih kreatif ini Bapak Ibu memungkinkan kita untuk bisa menghasilkan konten-konten yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Seperti misalnya kita bisa buat semacam puisi, cerita, kode, dan sebagainya. Dan mode ini Bapak Ibu cocok untuk kita yang ingin mengeksplorasi ide-ide dan kita tidak perlu mempermasalahkan sebuah keakuratan atau kesesuaian dengan topik tertentu. Sementara mode yang kedua Bapak Ibu adalah mode lebih seimbang. Nah, mode lebih seimbang ini Bapak Ibu memungkinkan kita untuk bisa menghasilkan respon yang seimbang antara kreativitas dan keakuratan. Sementara mode yang ketiga ini Bapak Ibu adalah mode lebih tepat. Nah, mode ini Bapak Ibu kita bisa menghasilkan respon yang lebih akurat dan tepat sesuai dengan topik yang kita bicarakan atau kita inginkan atau yang mau kita cari di dalam chat GPT ini Bapak Ibu. Jadi itu penjelasan singkat Bapak Ibu, saya akan masuk langsung saja dengan praktiknya Bapak Ibu. Iya, jadi ini Bapak Ibu, Microsoft Edge yang nanti browser yang akan kita pergunakan. Mas mohon izin kelihatan Mas? Lanjut. Lanjut, mantap. Iya, Lanjut, terima lanjut. kasih, Mas. Iya, jadi ini Bapak Ibu, ini saya buat perbedaan dulu ya Bapak Ibu sebentar. Saya buat perbedaan dengan kalau kita masuk dengan Chrome Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk dengan Chrome ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita masuk melalui Chrome, Google Chrome atau akun gmail.com. Di sini sudah tertera Bapak Ibu GPT versi 4. Tetapi kita harus upgrade Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau upgrade ini berarti kita harus pakai sistem berbayar. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu kalau kita pakai akun gmail.com. Nah, untuk itu yang bisa mengakses chat GPT ini adalah Microsoft Edge Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, itu yang tadi yang saya bilang di awal Bapak Ibu bahwa syarat utamanya adalah Bapak Ibu harus memiliki akun Microsoft. Itu syaratnya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini yang saya punya Bapak Ibu. Akun saya untuk Microsoft. Jadi kalau kita buat akun Microsoft Bapak Ibu untuk Microsoft Edge ini ada 3 domain yang bisa kita pakai. Bisa outlook.co.id, bisa juga outlook.com, dan bisa juga hotmail.com. Nanti Bapak Ibu saya kirimkan tutorialnya cara membuat akun Microsoft. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat akun Microsoft, berarti di sini tinggal Bapak Ibu masuk saja Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu bisa melalui lambang B ini atau Bing. Jadi chat GPT ini Bapak Ibu kayak ketemu bilang, kita bahasa Ambon bilang kita kawinkan antara GPT dengan Bing. Karena kalau kita pakai Google Chrome Bapak Ibu kita masih harus upgrade. Nah, kalau kita mulai Bapak Ibu maka di sini akan muncul seperti ini yang tadi 3 mode itu Bapak Ibu. Ini model lebih kreatif, lebih seimbang, dan juga lebih tepat. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita akan coba di sini. Kita di sini Bapak Ibu ya dengan masih dalam bentuk teks Bapak Ibu. Kita masih dalam bentuk teks seperti ChatGPT versi 3.5. Misalnya di sini Bapak Ibu kalau kita ingin apa ya? Misalnya di sini saya ingin buatkan saya rubrik penilaian dalam bentuk tabel mata pelajaran misalnya PJOK materi renang. Buatkan saya rubrik penilaian dalam bentuk tabel mata pelajaran PJOK materi renang. Ini misalnya saja Bapak Ibu. Jadi masih kalau untuk versi 4.0 Bapak Ibu ya masih bisa
mirip-mirip lah dengan 3.5. Nah, ini Bapak Ibu, dia sudah buat rubrik penilaiannya Bapak Ibu dalam bentuk tabel ini. Ini mulai dengan kolom nomor, aspek yang dinilai, kriteria penilaian, dan dia punya penskoran. Jadi aspek yang dinilai adalah mungkin yang pertama adalah posisi badan, lalu kriteria penilaiannya badan lurus dan sejajar, badan sedikit, badan sangat miring, badan tidak stabil, lalu penskorannya. Jadi di sini dia sudah buat Bapak Ibu ya tentang apa yang kita mau, apa yang kita minta. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa Bapak Ibu punya fungsi dan peran sebagai seorang validasi atau validator. Bapak Ibu lihat dulu kecocokannya dengan materinya. Jangan sampai Bapak Ibu pas sudah dapat seperti ini, lalu Bapak Ibu main angkat, kopas saja Bapak Ibu copy paste. Bapak Ibu lihat lagi dulu, tinjau ulang kembali dulu validasi dia, apakah sudah cocok atau belum. Apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangkan. Kalau misalnya dari hasil yang ditampilkan di sini misalnya menurut Bapak Ibu sudah pas, ya bolehlah kopas pakai sistem copy paste. Tetapi kalau ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu dikurangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalnya lagi Bapak Ibu, misalnya di sini itu tentang penilaian Bapak Ibu, misalnya buatkan saya cerita pendek tentang liburan ke pantai sebanyak 2 paragraf. Kita tunggu Bapak Ibu proses pembuatannya. Nah, ini yang sangat ditakutkan Bapak Ibu kalau perkembangan digital saat ini melalui ChatGPT ini Bapak Ibu, kalau misalnya peserta didik kita sudah tahu tentang informasi ini, sudah tahu cara penggunaannya, maka ketika Bapak Ibu memberikan tugas kepada mereka, Bapak Ibu mereka hanya butuh waktu 2 menit. 2 menit untuk mendapatkan jawaban dari tugas yang kita berikan. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam penggunaannya, jangan sampai kita tidak tahu dengan informasi perkembangan saat ini, lalu siswa sudah mengetahui informasi ini, pada akhirnya kita yang dibodohi oleh siswa. Oke Bapak Ibu, saya coba berhenti merespon saja, ini contohnya saja, nanti Bapak Ibu coba sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah, contoh yang berikut lagi Bapak Ibu, misalnya buatkan saya dialog pendek tentang hutan, tentang keindahan alam yang diperankan oleh misalnya Jales sebagai peran utama, Idam sebagai peran pendukung. Idam di sini saya tambah lagi Idam dan Ridho sebagai peran pendukung. Coba kita enter Bapak Ibu, apakah dia bisa buat atau tidak? Nah, sudah Bapak Ibu. Dia sudah mampu membuat berdasarkan yang ChatGPT versi 4.0 ini mau Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita perintahkan berdasarkan keinginan kita, selagi dia bisa buat Bapak Ibu, dia akan buat. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, tugas Bapak Ibu sebagai validasi itu, jangan lupa fungsi Bapak Ibu seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu ini dalam bentuk teks ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk teks.
Dan yang perkembangan terbarunya ini Bapak Ibu, dia bisa dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Ini yang sangat keren. Nah ini Bapak Ibu, dari dialog itu dia menampilkan gambar-gambar ini Bapak Ibu tentang keindahan alam. Di sini Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu saya akan kasih perkembangan terbaru 4.0 buat Bapak Ibu bahwa tentang kalau yang awal-awal kita hanya berdasarkan teks Bapak Ibu, sekarang 4.0 Bapak Ibu bisa dengan gambar Bapak Ibu. Misalnya gini Bapak Ibu, buatkan saya gambar kucing. Ini kita buatkan saya gambar halaman sekolah. Halaman sekolah di mana siswa sedang bermain lompat karet. Sedang bermain kelereng aja deh, kelereng. Coba kita buatkan Bapak Ibu, apakah bisa tidak gambarnya ini dibuat? Nah ini tampilannya Bapak Ibu. Tampilannya daripada apa yang kita minta di sini Bapak Ibu. Ini kalau saya perbesar. Nah ini Bapak Ibu. Kadang-kadang juga dia ada tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi itulah fungsi kita sebagai validator Bapak Ibu. Validasi kita lihat dulu kesesuaiannya dengan apa yang kita inginkan. Terus sebentar Bapak Ibu. Oke, kita coba yang kedua Bapak Ibu ya. Misalnya buatkan saya gambar. Kita coba bermain sedikit apa ya, keluar dari zona sekolah Bapak Ibu. Misalnya buatkan saya gambar, kita masuk dulu, buatkan saya gambar ibu guru sedang mengajar di depan kelas sambil memegang buku pelajaran dan menulis di papan tulis. Nah, ini gambar-gambar yang ditampilkan oleh ChatGPT 4.0 Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak Bapak Ibu. Kemudian kalau ChatGPT 3.5 itu Bapak Ibu, gambar-gambar ini tidak bisa Bapak Ibu. Kita pasti akan searching ke Google untuk mencari gambar-gambar tersebut. Tetapi di sini kita bisa memanfaatkannya untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang lebih keren lagi Bapak Ibu dari ChatGPT 4.0, ini yang lebih keren Bapak Ibu. Misalnya di sini, buatkan deskripsi singkat tentang gambar tersebut. Nah,
Di sini kita punya perintah Bapak Ibu, buatkan deskripsi singkat tentang gambar tersebut. Nah, kita masukkan gambar Bapak Ibu. Masukkan gambarnya di bawah sini Bapak Ibu, di sini. Yang tombol kecil di bawah sini Bapak Ibu, tambahkan gambar. Kita klik di sini, lalu unggah dari perangkat. Misalnya kalau kita sudah download gambarnya, lalu kita tentukan Bapak Ibu di sini, kita akan lihat, misalnya Bapak Ibu di sini, saya akan pakai gambar ini, Menara Eiffel ini Bapak Ibu. Apakah GPT 4.0 ini Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang gambar tersebut atau tidak? Jadi saya memerintahkan kepada ChatGPT untuk buatkan deskripsi singkat tentang gambar tersebut. Gambar yang dimaksud ini Bapak Ibu adalah gambar Menara Eiffel, misalnya ini. Saya laksanakan sesuai arahan saya. Apakah GPT 4.0 bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa buatkan deskripsi tentang gambar tersebut atau tidak? Oke Bapak Ibu, kita tunggu dia sementara berproses. Ya, di sini sudah menjelaskan ini Bapak Ibu. Gambar ini menunjukkan Menara Eiffel di Paris, Prancis. Menara Eiffel adalah sebuah menara besi yang terletak di Champ de Mars di Paris, menghadap ke atas menara. Langitnya biru dan ada beberapa awan di langit. Jadi dia menceritakan tentang gambar tersebut Bapak Ibu. Jadi kita dimudahkan untuk misalnya kalau gambarnya kita kewalahan Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu yang penting gambar itu ada di Google Bapak Ibu. Alamatnya, alamat webnya dan situsnya itu ada di Google. Berarti GPT bisa membaca hal tersebut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bisa bertanya lanjut Bapak Ibu. Oke, misalnya di sini dia memberitahukan bahwa deskripsi yang bagus. Bisakah Anda membuat deskripsi singkat lainnya? Coba kita tes Bapak Ibu. Kita tes klik. Apakah ada deskripsi singkat lainnya? Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang coba saya ini Bapak Ibu ya, topik baru. Di sini saya pakai yang sistem mode itu Bapak Ibu. Oke, kita lihat akan perbedaan 3 mode ini Bapak Ibu yang lebih kreatif. Buatkan deskripsi singkat tentang gambar tersebut. Kita masukkan gambarnya. Itu yang tadi Bapak Ibu, mode yang pertama. Oke, dia menjelaskan tentang gambar tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada petunjuk tambahan di sini lagi. Bagaimana cara mengambil gambar yang bagus? Misalnya kalau Bapak Ibu ingin menambah lagi tentang cerita tentang Menara Eiffel ini. Bagaimana cara mengambil gambar yang bagus? Ada lagi, apalagi yang bisa dilihat dari Paris selain Menara Eiffel? Coba kita klik yang ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, ini yang kerennya dari versi 4.0 Bapak Ibu. Iya, jadi di Paris itu selain Menara Eiffel ini Bapak Ibu ada Museum Louvre, kemudian Arc de Triomphe. Nah, ini Bapak Ibu.
dia tampilkan lokasinya ini. Ini langsung lokasinya ditampilkan di sini. Oke, Bapak Ibu, jadi seperti itu. Coba kita lihat lagi. Apa yang bisa saya makan di Paris misalnya. Bapak Ibu ingin menambah cerita Bapak Ibu lagi tentang negara Prancis dan Paris ini, Bapak Ibu. Kita cek lagi Bapak Ibu apa yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini dijelaskan semuanya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu tugasnya itu jangan lupa validasi dulu keakuratannya, jangan sampai tidak cocok Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu. Kelebihan ChatGPT yang versi terbaru ini Bapak Ibu 4.0. Untuk ketahuan Bapak Ibu yang tadi saya bilang di awal Bapak Ibu, untuk 4.0 ini kita belum bisa mengaksesnya melalui Google Chrome. Kita diharuskan untuk versi berbayar Bapak Ibu. Tapi kalau di Microsoft dengan bantuan Bing ChatGPT 4.0 bisa kita pergunakan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu yang kalau ingin memakai Google Chrome dan kesusahan untuk buat akun Microsoft, ya silakan. Yang penting doanya ada Bapak Ibu supaya bayar itu dia punya upgrade-nya. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu kelebihan dari ChatGPT 4.0 yang kami perkenalkan buat Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam proses, baik dalam proses administrasi maupun pembelajaran. Di sini hanya saya tidak menampilkan lagi tentang banyak hal Bapak Ibu, saya hanya memperkenalkan, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing di dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya kembalikan kepada Pak Jales. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridho Pati yang sudah berbagi luar biasa. Tentunya dengan ChatGPT versi 4 yang diakses melalui Microsoft Edge, ya, yang intinya bahwa Bapak Ibu mungkin yang belum bisa menginstal Microsoft Edge di perangkatnya dan bisa langsung mencoba dengan akun Google juga bisa, ya Bapak Ibu. Kemudian yang mungkin bisa menginstal di laptop, di HP pun bisa. Nanti di Google Play Store tinggal mengetik saja Bing, ya Bapak Ibu. Nanti langsung ke Play Store dan bisa mencobanya saat ini juga. Oke, selanjutnya untuk sesi berikut Pak Ode Abdurrahman akan berbagi masih juga terkait dengan artificial intelligence dengan versi lain. Beliau akan berbagi tentang BART. Nah, ini yang nantinya menarik. Yang kalau tadi itu versinya Bing, kalau ini BART. Untuk mengefisiensi waktu, kepada narasumber kedua, disilahkan. Oke, bisa pantau suara saya jelas, Pak Jalis? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang saya hormati teman-teman pengurus IG ya, dan kawan-kawan guru hebat, Pak Kepala Sekolah, para pengawas yang sudah masuk bergabung, teman-teman Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Ya, luar biasa ini satu pertemuan yang sengaja kita tidak membuat flyer secara umum ya, tapi 1 jam sebelumnya kita coba sounding bebas di grup. Ternyata partisipannya mencapai 70-an partisipan, ini luar biasa. Ya, kita sengaja membuat seperti ini, apakah menarik bagi teman-teman? Ternyata ini cukup menarik. Jadi mungkin kita akan
mengulangi sesi Pak Jabar ya, teman-teman yang lain pegiat. Kalau misalnya ada waktu kita akan mengurai karena banyak sekali nih artificial intelligence ya. AI yang muncul ini sejak 3 bulan terakhir, bahkan lebih detail ya, tentang riset, tentang alat bantu kita untuk menguatkan administrasi. Kabar terbaru yang kita dapat dari Kementerian Pendidikan, sebenarnya kita lebih mengarah ke sana ya, bagaimana mendukung supporting sistem tugas kita administrasi, termasuk dengan kebutuhan kawan-kawan kita, guru, kepala sekolah, para pengawas, untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Dan belum banyak yang tahu, bahkan ini tidak banyak yang tahu bahwa artificial intelligence ini sudah hampir 7 bulan menguasai bumi kita. Bahkan peserta didik sudah belajar secara mandiri, bersaing dengan para guru, sementara para guru yang lain masih bersantai, itu tidak tahu menau dan tidak mau tahu tentang kecerdasan buatan ini. Lebih kepada hanya melihat sepintas ya. Bahkan respon positif dari Kementerian Pendidikan, kabar kita terakhir itu menegaskan juga bahwa sebenarnya dengan munculnya artificial intelligence, maka salah satu faktor bahwa skripsi tidak menjadi satu-satunya syarat mutlak kelulusan di perguruan tinggi. Ini kenapa? Karena kita memprediksi ya, meskipun tidak statement formal, kita memprediksi ya gara-gara artificial intelligence. Itu yang juga memang kita perlu memperkaya keilmuan setiap para pendidik pengajar. Oke Bapak Ibu, sejak 2 bulan terakhir, bahkan sejak kemunculannya ChatGPT sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang kemudian perkembangan selanjutnya diakuisisi oleh Microsoft, yang lahir produk baru yaitu Bing ya, Bing AI, yang tadi sudah dijelaskan itu. Ya, banyak di luar tuh masih orang terngiang-ngiang itu ChatGPT, padahal sebenarnya sudah berubah. Tidak lagi ChatGPT, tapi ada ke Bing, ada yang ke Bard AI, ada yang bahkan lebih detail tuh sudah masuk ke ranah-ranah yang automatisasi itu. Jadi sehingga kita sebenarnya lebih harus banyak berdiskusi ini apa yang harus kita siapkan sebagai guru di tahun ajaran baru, menyiapkan seperti apa administrasi pembelajaran kita termasuk media pembelajaran. Kali ini mungkin saya coba share saja, sekedar berbagi ke teman-teman yang sudah hadir. Mungkin izin saya share. Sudah terlihat Pak Jalis? Proses Pak. Oke, sebentar. Saya share nanti materinya, mungkin saya juga kasih di teman-teman ya, karena saya masih bahan mentahnya menggunakan Canva. Oke, ini beberapa perkembangan tentang IE di sesi paruh kedua ini. Saya lebih spesifik bagaimana menggunakan untuk pengembangan media pembelajaran. Jadi kalau kawan-kawan sudah punya amunisi untuk menyiapkan bahan-bahan pembelajaran di tahun ajaran baru, salah satunya adalah saran kami di komunitas di Ikatan Guru Indonesia juga harus menguasai apa dan bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pembelajaran. Salah satunya selain yang sangat viral ChatGPT, kemudian Bing juga yang kami rekomendasikan, yaitu salah satunya adalah Bard ya, yang punya Google. Dan ini bisa kita lihat di beberapa perkembangan paruh terakhir. Kita sepenuhnya singkat ya, kita hanya membahas beberapa pengenalan tentang Bard-nya sendiri. Nanti di akhir nanti kita akan buat beberapa kesimpulan dan
apa namanya, ingin kita bagi sejauh mana peluang-peluang yang mungkin kita manfaatkan, sehingga apa namanya, artificial intelligence ini tidak sekedar dibuat seperti apa namanya, mainan ya, karena di level siswa itu mungkin menggunakannya hanya sekedar hiburan, karena apapun yang tersedia informasi itu tergantung permintaannya. Kita ingin fokus ya, bahwa apa sebenarnya BART ini. Ya, kalau Bapak Ibu bisa mengakses BART ini juga di smartphone, di HP ya. Nanti silakan dicoba saja. Kalau ke apa namanya, kalau ke Google Play Store itu tidak akan ditemukan, tapi langsung mengetik aja pada Google ya kalau di smartphone. Tapi kalau di apa namanya, di Chrome, Google Chrome itu mengetik aja chatbot, nanti ada panduan khususnya saya kirimkan. Hanya ingin saya bagi tentang sejauh mana Google AI ini berkembang sejak kemunculan ChatGPT. Tentu ini bukan perusahaan ChatGPT itu bukan perusahaan AI yang diproduksi oleh Google ya, atau tidak juga dibuat oleh Microsoft, tetapi karena selama ini yang merajai search engine, mesin pencari itu adalah Google, maka jelasnya Google sebagai perusahaan, sebagai korporat itu kan merasa tersaingi ya. Ada perusahaan baru yang muncul melebihi kecerdasan Google, kemudian ternyata yang mendesain ChatGPT ini adalah karyawan-karyawan populer ya, yang tenar di Google, kemudian hengkang dari Google membuat mesin pencari ChatGPT, termasuk beberapa ilmuwan-ilmuwan yang ada di Microsoft. Setelah mereka berembuk ya muncullah kecerdasan buatan yang kita kenal ChatGPT, dikeluarkan di akhir Desember 2022 kemarin ya, sebenarnya sudah sangat viral. Ingin kita bagi informasinya bahwa tidak beda jauh dengan ChatGPT sebenarnya. Kawan-kawan juga bisa mengikuti beberapa informasi yang cukup bebas ya di YouTube, di kanal YouTube, di berbagai laman media, bahwa kalau ChatGPT berbasis teks, pencarian informasi berbasis teks, sama halnya dengan yang ada di Google. Apa fungsi dan apa namanya, kegunaan dari artificial intelligence ini? Sebenarnya hanya alat bantu. Bagaimana untuk menerjemahkan teks, kemudian menelusuri teks secara informatif. Dan sangat kami yakin bahwa kita sudah sangat ketergantungan ya dengan informasi yang harus 24 jam kita akses sebagai manusia pembelajar ya. Sehingga selain Google yang informatif, juga kita membutuhkan hal-hal yang spesifik yang secara diferensiasi sesuai dengan keinginan kita. Baik para guru, baik para dosen, pengajar, bahkan masyarakat umum termasuk orang tua itu. Misalnya kita tidak sekedar hanya membutuhkan informasi tentang makanan yang paling enak, tapi kita membutuhkan bagaimana mengolah atau membuat makanan yang enak itu. Sehingga informasi yang seperti itu kan tersedia secara sesuai dengan karakteristik kebutuhan masing-masing. Jadi itu yang tersedia di apa namanya, BART. Ini kenapa saya inisiasi dengan teman-teman untuk memunculkan, mendiskusikan tentang BART AI ini. Kebetulan ini baru apa namanya, terupdate versi berbahasa Indonesia ya. Jadi selama ini BART itu sudah muncul sekitar 3-4 bulan lalu, tetapi belum tersedia terakuisisi dalam bahasa Indonesia. Sekarang sudah mudah digunakan dalam bahasa Indonesia, sehingga sangat relevan untuk mengakses beberapa informasi yang ada di dunia ya, dan terupdate. Kalau ChatGPT versi 3.5 pertama itu hanya terupdate pada informasi sebelum 2021, jadi informasi-informasi yang sebelum tahun 2021 itu belum bisa diakses. Sekarang kalau di Bing AI yang tadi sudah disampaikan Pak Rido, termasuk kita apa namanya, yang menyampaikan bahwa BART yang punya Google ini juga sangat informatif. Bahkan kejadian hari ini pun bisa diupdate ya. Artinya bisa dimanipulasi, maksudnya begitu. Sehingga ini menjadi satu rekomendasi bagi teman-teman guru,
teman-teman yang ada berhubung dengan teknologi informasi bekerja, ini sangat bisa terbantukan. Termasuk bagaimana nanti di akhir kita mendesain media pembelajaran. Keunggulannya apa? Apa yang bisa dilakukan oleh BERT.AE? Ini setidaknya ada 3 poin penting. Dia menyediakan informasi yang terbuka. Jadi misalnya kita mengetahui hal-hal yang umum itu sangat bisa direspon dengan tersedianya pilihan multibahasa ya. Jadi dari bahasa apapun bisa dibuat secara informatif. Apalagi misalnya kalau pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Menantang seperti apa? Coba buatkan satu rumus tertentu yang saya belum pernah pelajari. Itu dia buatkan. Atau misalnya coba BERT.AE ini kalau kamu pintar buatkan saya skripsi, tesis, disertasi, makalah, atau resep apapun yang belum pernah ada di dunia. Dia pasti bisa. Bukan jawaban pasti, tapi jawabannya itu merekomendasi ya. Jadi rekomendasi jawaban itu yang membuat kita bisa mengcombine pilihan-pilihan sehingga kita bisa mengambil yang mana yang cocok sesuai dengan keinginan kita. Nanti di terakhir kita praktikkan. Kemudian misalnya atau yang aneh-aneh tadi dijelaskan tadi Pak Rido tadi sebenarnya saya ingin melihat beliau menulis atau membuat permintaan yang aneh, misalnya buatkan gambar kucing pakai payung merah gitu ya di pinggir kolam lalu ditemani kucing lagi main gitar. Itu bisa saja terjadi meskipun itu gambarnya sangat abstrak dan ilustrasi. Itu bisa terjadi di di artificial intelligence. Kemudian apalagi dengan ini tugas bagaimana membuat karya puisi, lagu, narasi, teks, email, musik. Nah, ini yang jadi menantang itu yang tadi saya bilang kenapa skripsi bukan satu-satunya lagi produk yang harus dipertanggungjawabkan untuk kelulusan sarjana ya. Karena membuat skripsi sekarang dengan artificial intelligence mungkin ya paling lama itu 5 menit lah selesai. Dengan demikian memang harus ada cara bagaimana caranya untuk mendeteksi apakah skripsi tersebut plagiarisme atau mengambil dari konten orang lain, sebab yang diindeks oleh BERT, oleh artificial intelligence juga bisa jadi dari skripsi yang sudah tersedia di internet. Jadi memang harus dideteksi secara detail. Termasuk fungsinya adalah menerjemahkan bahasa. Sudah sangat banyak bahasa yang bisa diterjemahkan di artificial intelligence termasuk di BERT ya. Karena belum banyak yang dibahas tentang BERT ini, maka coba Bapak Ibu nanti ada penjelasan lah ini saya sematkan dari dari oh ya, nanti saya kirimkan saja. Saya ambil videonya dari penjelasan umum tentang BERT ya, BERT yang ada di internet. Tetapi oke lah, nanti bagian paruh terakhir saya sajikan. Ini adalah skema yang ingin saya ajukan ke Bapak Ibu ya sebagai akhir ending dari kalau kita bilang pelatihan, tapi mungkin workshop lah atau apapun nanti kita try out lah, uji coba. Apapun jadinya, ChatGPT kemudian berkembang menjadi Bing, kemudian ada BART, ini salah 3 ya, salah 3 atau 3 platform utama yang menyediakan informasi artificial intelligence secara gratis, setidaknya sampai hari ini. Kalau yang lain ada, ya sangat ada dan banyak, tapi selalu disupport dengan berbayar. Jadi ini yang paling tidak 3 platform digital yang sekarang tersedia non berbayar lah, yang sekarang bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Dan ketiga-tiganya ini bisa diakses juga lewat beberapa perangkat seluler ya ataupun Android. Tinggal bagaimana caranya, tadi ada hambatan misalnya menggunakan kalau Bing AI itu tidak bisa menggunakan perangkat Chromebook, ya wajar karena Chromebook itu bukan produknya Microsoft. Chromebook atau Google itu platform yang dibangun oleh Google, Google Corporate ya. Jadi operating sistemnya juga, sistem operasinya juga bukan Microsoft. Jadi memang sangat ada hambatan. Meskipun terakhir kita lihat Microsoft itu sudah mengadopsi bahwa boleh juga menggunakan akun dari Google ya. Tapi
tidak sejauh temuan kami tidak seberapa lancar ketika digunakan. Kemudian kalau Bing itu bisa juga. Bing ini produknya Microsoft yang bisa nanti aksesnya bisa dihasilkan pengembangan media pembelajarannya menggunakan PowerPoint atau PPT. Ya. Sementara kalau Bard AI ini lebih cocok kalau misalnya Google Slide karena satu keluarga lah begitulah, satu marga begitu istilahnya. Atau juga boleh ke Google Doc ya, atau Google Doc ini bisa juga padanannya karena Google Doc ini masih jadi keluarganya Google, maka mungkin masih sepadan lah karena berbasis teksanya dia online ya. Kalau sementara kalau yang Word itu punyanya Microsoft Office. Nah, nanti kita lihat kalau ada waktu artificial intelligence yang sekarang masih bisa diakses itu misalnya Canva ataupun Adobe Firefly. Nanti di sesi berikutnya mungkin kita akan sharing juga bagaimana Canva dan Adobe Firefly yang hari ini booming bisa juga Bapak Ibu mendukungnya untuk membuat atau mendesain media pembelajaran secara interaktif. Dan tidak banyak yang ingin kami sajikan, tetapi sejak kemunculan Bard AI ini semua hasanah kekayaan keilmuan para pendidik pengajar itu kalau bahasa umumnya mungkin terancam kalau kita tidak kreatif. Maka untuk menjemput ini kami sebenarnya mengajak para Bapak Ibu guru, para pendidik untuk sebisa mungkin mempelajari lebih jauh. Sebab apa yang tersaji di konten materi pembelajaran modul ajar itu hal-hal yang yang kalau bagi kami itu cukup kaku ya. Kaku kenapa? Karena mungkin materi pembelajaran yang tersaji kepada siswa nanti itu baru dicetak sekitar 3 atau 4 bulan lalu didistribusikan ke sekolah kita sebagai buku guru, buku siswa ya. Maka kita secara kreatif, secara manipulatif, guru itu harus mampu mendesain modul ajar atau konten pembelajaran secara diferensiasi kepada siswa kita dengan rekomendasi-rekomendasi yang kita bisa ambil dari ragam munculnya artificial intelligence. Meskipun itu juga tidak pakem ya, tidak paten lah. Tapi kita sangat-sangat membutuhkan ini. Dari pengalaman kami berinteraksi di komunitas, artificial intelligence ini cukup membantu kita untuk memperkaya keragaman keilmuan yang juga tidak seragam di siswa. Peserta didik kita kan beragam, tidak seragam. Jadi dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa hadirkan secara cepat itu menjadi solusi pembelajaran bagi siswa. Tentu untuk sampai ke tahap ini ya kita harus berlatih dan tidak berhenti berlatih tentunya untuk bisa menghadirkan konten pembelajaran yang maksimal. Oleh karena itu, kawan-kawan guru hebat di seluruh Indonesia, terutama teman-teman para pendidik ya, yang inovasi, itu sebenarnya bukan chatbot-nya, bukan artificial intelligence-nya. Yang inovasi dan yang kreatif itu adalah para gurunya yang tidak mau berhenti belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan jangan bosan untuk belajar. Sebab yang dimiliki oleh Bard sampai dengan hari ini, contoh salah satu artificial intelligence yang kita diskusikan malam ini, bahkan dalam beberapa konten tertentu ini bisa membuat konsep baru atau source coding ya, atau bisa membuat naskah musik dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba. Itu tidak seperti yang kita butuhkan di 3-4 bulan lalu, sangat lama. Sekarang sudah sangat cepat. Jadi, sehingga mungkin cara ini juga bisa kita buat sebagai pilihan-pilihan untuk membuatnya dalam sebuah inovasi pembelajaran yang berinteraksi dengan siswa. Karena ya, kalau bagi kami,
menganggap bahwa kalau kita tidak belajar, ini level pembelajarannya sudah sama dengan siswa kita, peserta didik kita. Nah, apa jadinya kalau siswa kita belajar dengan hal yang sama, dengan misalnya kita membuat pertanyaan seperti tadi, buatkan saya 10 pertanyaan dan kita akan kirim ke siswa. Silakan menjawab pertanyaan itu. Nah, siswa juga nanti dia tanya, dia bertanya kepada artificial intelligence. Jawaban saya seperti ini, Pak. Ya, padahal dia mengerjakan juga pakai artificial intelligence. Lalu letaknya di mana itu kan? Hasanah keilmuannya kemudian hilang gitu. Makanya sekuat apapun kita berlatih untuk memulai sebuah konsep dan teks, itu mungkin tidak akan bermakna lagi. Sebab kita hanya menguatkan konten lewat narasi atau teks. Makanya itu saran kami bahwa Bapak Ibu sebenarnya harus sudah mulai keluar dari teks dan konteks yang ada dalam modul ajar. Tetapi harus menghadirkannya dalam narasi kreatif. Jadi kalau misalnya perintah-perintah ataupun instruksi yang berkaitan dengan nalar kreatif siswa itu sudah mulai harus dimunculkan sebagai critical thinking. Jadi tidak lagi instruksinya misalnya buatlah puisi atau buatkan narasi makalah, tetapi lebih kepada kompleksitas yang membutuhkan nalar kritis mereka. Misalnya buatkan puisi dengan karakteristik sesuai dengan hobi kamu dan ucapkan puisi tersebut sesuai dengan gaya bahasamu, kemudian rekam di video dan kirim ke Bapak Guru. Mungkin seperti itu yang kita butuhkan. Jadi tidak sekedar menyalin teks yang dia kuasai dari ChatGPT atau dari artificial intelligence. Demikian juga pada bidang sains misalnya, percobaan atau eksplorasi pengamatan yang dilakukan oleh siswa tidak harus berbasis teks, tapi juga berbasis visual, membutuhkan peran atau kreativitas siswa yang tersaji atau yang ditemukan secara mandiri oleh siswa, dan itu menjadi tagihan bagi guru nanti. Jadi tidak sebatas teks. Jadi dari sini mungkin kita bisa membuat inovasi baru, ya. Bagaimana cara menyusun instruction baru, pembelajaran baru, memanfaatkan artificial intelligence. Oke, ini padanannya kalau Bapak Ibu dengan Google Chrome, ya. Ini mungkin tampil, saya mungkin besarkan sedikit lah. Saya tidak fullkan ini. Oke, ini kalau membuka Google Chrome seperti ini. Ini caranya kalau tinggal mengetik chatbot-nya, tinggal mengetik Bart saja seperti ini. Ini untuk membukanya silakan nanti dicoba kalau Bapak Ibu bisa. Ini boleh juga di HP, ya. Pada kolom chatbot itu ketik aja Bart atau Bart AI, BARD, ya, Bart. Kemudian nanti bisa muncul beberapa instrumen di dalamnya itu, tinggal kita next saja. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalau di Bart itu tidak akan efektif kalau menggunakan akun belajar. Jadi kalau pastikan di kolom kanan bintang atau ikon email Bapak Ibu tidak menggunakan akun belajar, ya. Kalau akun belajar dia tidak bisa mengakses. Jelas ini hanya bisa berfungsi untuk akun Gmail karena ini Google, ya. Dan beberapa instrumen yang harus diperhatikan, misalnya pada kolom pencarian atau prompt namanya, kolom perintah ini bisa menulis perintah apapun yang Bapak Ibu inginkan, termasuk juga memperhatikan hasil penelusuran pencarian itu juga bisa di-generate ulang. Ya, di-generate itu bisa kalau misalnya tidak sesuai dengan hasil penelusuran, bisa diulangi lagi dengan
generate draft lainnya. Jadi tidak konstan, tidak pakem ya. Jadi kita bisa mencari sesuai dengan hasil penelusuran yang beragam, tidak menghasilkan satu penelusuran semata. Jadi silakan nanti dipraktikkan Bapak Ibu, karena kalau kita lanjutkan berdasarkan penelusurannya, kita bisa melanjutkan nih di media yang lain. Sejauh penelusuran misalnya mencari informasi tentang teks, tentang narasi, tentang konsep, tentang skripsi, tentang penelitian, itu bisa saja terjadi dan bisa dihadirkan dalam waktu yang singkat. Termasuk kalau sudah menelusuri, ini bisa kita pindahkan kita bisa ekspor ke dalam bentuk PDF ya, atau ke dalam bentuk Google Doc. Google Doc itu ya dokumen biasa yang ada di dokumen di online ya. Dia berbentuk online. Google dokumen yang ada di Google. Nah, dari sini kita akan bisa menyeberang ke artificial intelligence juga yang tersedia di Google Dokumen. Jadi ada beberapa cara ya, kalau misalnya ini ke Google Dokumen, kita juga bisa memperkaya dengan ChatGPT yang ada di dokumen. GPT Workspace ini juga bisa menjadikan informasi secara secara akurat, dibantu dengan artificial intelligence yang ada di add-on-nya, di pengayanya. Tapi yang jelas ini nanti kita akan praktikkan, selebihnya tidak banyak yang ingin saya tampilkan, kecuali nanti mungkin kita berdiskusi ya. Ada beberapa hal yang nanti kita diskusi juga, bagaimana nanti misalnya penalarannya di Canva, kemudian lanjutannya misalnya di Adobe Firefly. Itu yang ingin kita diskusikan lanjut dengan Bapak Ibu. Tentu ini sesuai dengan kebutuhan ya. Yang ingin saya tanyakan kemudian di sini kepada Bapak Ibu ya, nanti kita akan sharing bersama bagaimana Bapak Ibu sudahkah menggunakan artificial intelligence ini sampai di mana, atau adakah hal yang lebih yang belum kami sampaikan, kita bisa saling berbagi. Ataukah ada yang belum menggunakan AI ini untuk kebutuhan penguatan administrasi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita mempraktikannya di sesi akhir. Mungkin kembalikan sementara ke Pak Jabar sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Ode Abdurrahman. Bapak Ibu, diberikan kesempatan barangkali untuk kita diskusi oleh Pak narasumber. Silakan saja kita diskusi bebas terkait dengan materi yang disampaikan. Yang mungkin mau berbagi atau bertanya, silakan resen sebelum beliau melanjutkan ke demo berikut, diberikan waktu. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin lewat kolom chat boleh. Oh ya Pak, tidak ada yang resen. Silakan Pak Abdul Qadir. Ya, Abdul Qadir, silakan. Silakan silakan Pak. Perkenalkan diri dan apa yang ingin disampaikan. Disilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, jaringan saya kurang bagus, jadi saya tidak bisa menghidupkan video. Iya. Ya, silakan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ode. Terima kasih Pak Fasilitator atas materinya. Saya sempat mengikuti sekilas pada kegiatan Luka Karya kemarin di BPMP terkait dengan apa yang Pak Ode sampaikan di malam ini.
Namun saya berpikir mungkin agak terlalu dangkal pemikiran saya. Namun kalau misalnya kita menggunakan konten-konten yang tadi, aplikasi-aplikasi tadi yang memang itu sangat membantu untuk kita dalam pembelajaran maupun murid-murid kita ini, saya berpikir malah itu nanti membuat sesuatu yang terkesan mundur dari pola pikir siswa. Artinya bahwa kita tidak mendidik siswa untuk berpikir bagaimana menggunakan akal pikirannya untuk mengembangkan sesuatu yang kita berikan, tetapi mereka malah memilih untuk menyajikan sesuatu yang sudah tersedia. Mereka mengambil jalan pintas dengan menggunakan konten-konten tadi atau aplikasi-aplikasi tadi untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya kita memberikan kepada mereka agar mereka bisa berpikir secara teoritis untuk menemukan itu. Demikian Pak Kode apa yang saya bisa tanyakan. Mungkin ada pencerahan lebih lanjut, dipersilakan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya dari Waalaikumsalam SMA Kepsek dari SMA Negeri 18 Seram bagian Barat yang juga Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Terima Oke. kasih Pak Ode, fasilitator Oke. saya. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Langsung saja waktu dipersilakan buat Pak narasumber. Oke, terima kasih. Sambil saya jawab, saya buka ini ya, biar kita ke demonstrasinya. Tampil sana ya. Terima kasih Pak Abdul Qadir, ini Pak Kepala Sekolah ya, di salah satu pulau bagian barat, Pulau Seram, Maluku ya. Luar biasa tempat beliau ini, terpencil tapi semangat belajarnya luar biasa sekali. Buktinya malam ini nih masih bisa gabung. Terima kasih Pak Qadir. Salam Siap. buat kawan-kawan yang lain. Siap, Komandan. Ini juga yang kita diskusikan, pernah saya diskusikan dengan Pak Qadir ya, bahwa apakah ini menjadi ancaman bagi guru ya untuk menghadirkan artificial intelligence ini sebagai sarana memudahkan mereka dalam pembelajaran. Jawaban saya masih sama Pak dengan kemarin, bahwa kita tidak bisa menahan teknologi Pak. Yang harus di-upgrade itu adalah kemampuan guru bagaimana mendesain atau mengkonstruksi pembelajaran pada level critical thinking, bukan pada level apa, siapa, bagaimana, di mana gitu. Bukan level pengetahuan saja. Tapi lebih mendesainnya ulang. Kita harus merubah ini, berani merubah konten pembelajarannya lebih kepada kreativitas, kritikal. Jadi misalnya kalau hanya misalnya seperti ini ya, buatkan soal tentang bahasa Indonesia kelas kelas 7, bahasa Indonesia kelas 7 di semester 1 sebanyak 10 soal. Ini yang tadi sekalian demonstrasi ya Bapak Ibu ya. Di ChatGPT dan di Bard AI juga sudah mulai seperti ini ya. Jadi kalau ingin kita menyusun soal akan tersedia dalam sekejap. Kalau di artificial intelligence ya sudah tersedia. Kalau kita bikin soal akan muncul seperti ini, dan yang akan terjadi di siswa juga akan sama. Siswa juga ketika menerima informasi ini, dia akan menelusuri lewat artificial intelligence apa soal yang diberikan oleh guru tadi. Nah, dengan demikian kan ini kalau guru tidak mampu memanipulasi soal, kita hanya berhenti dengan mengirim soal dan mereka menjawab soal. Tetapi di sini kita bisa merubah soal ini, Pak. Kita bisa dengan seringnya kita berlatih, kita akan merubah ini. Soal ini tidak pada level pengetahuan, tapi pada level kreativitas. Jadi bukankah di kurikulum Merdeka sekarang asesmen itu tidak diserahkan penilaiannya berdasarkan
hasil yang dicapai oleh siswa. Benar kan? Makanya itu tujuannya ke proyek profil pelajar Pancasila. Artinya proyeknya. Artinya itu apa yang bisa desain. Kalau misalnya soal yang seperti ini bisa dijawab oleh siswa secara mudah pada level kompleksitas pengetahuan, maka sebenarnya kita bisa merubah ini. Kalau levelnya seperti ini, misalnya ya, ini contoh soal ini bahasa Indonesia, soal nomor 1. Nah, ini ada pertanyaan ini. Perhatikan kalimat di bawah ini. Ayo kita belajar bahasa Indonesia. Kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat apa? Ini kita bisa rubah ini. Bukan pada level pengetahuan bagaimana mengidentifikasi kalimat perintah, kalimat ajakan saja. Tapi dia langsung pada bagaimana mempraktikkan. Coba praktikkan bagaimana Anda membuat kalimat perintah. Praktikkan ini kalau bukan kepada menulisnya. Kalau dia mampu menulis ya berarti dia hanya bisa mengingat, memilih. Tapi capaian pembelajaran bahasa Indonesia itu kan dengan melantunkan, melafalkan. Jadi tinggal merubah saja. Dan soal ini tidak serta-merta menyerahkan kepada soal teks, tapi soal project, soal mempraktikkan, soal mengucapkan, melantunkan. Lah, itu sebenarnya yang ingin kita desain ulang. Nah, dengan demikian juga soal-soal yang lain. Levelnya kita naikkan bukan hanya pada aspek pengetahuannya, tapi pada aspek keterampilan. Bahasa itu kan ada levelnya, level keterampilannya, bagaimana melantunkan, membahasakan, keterampilan berbahasa. Nah, disitulah sebenarnya fungsi guru, bagaimana mendesain ulang, Pak, dengan artificial intelligence ini. Kita akan mendesain ulang, kita bisa minta bantu bagaimana menaikkan level kognitif soal-soal atau konten pembelajaran kita sesuai dengan asesmen awal atau identifikasi awal yang terjadi ke siswa. Kalau siswa kita levelnya sedang, mungkin itulah yang akan kita berikan ke mereka. Tapi kalau levelnya levelnya pada middle class atau level menengah, ya kita juga bisa menyajikan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi kalau bagi saya kunci dari pertanyaan tadi adalah kreativitas dari guru lah yang harus kita naikkan, Pak Kepsek, untuk bisa mendesain seluruh konten mata pelajaran dengan bantuan artificial intelligence ini. Jadi tidak semata-mata menyerahkan kepada narasi atau teks yang tersaji dalam buku ajar, buku guru. Sebab ya Bapak bisa lihat sendiri dengan hadirnya artificial intelligence, semua yang diberikan oleh guru kalau hanya berbasis teks sudah bisa dijawab oleh siswa. Sekarang bagaimana mendesain itu? Ulang. Berarti kerjanya siapa? Ya kita tidak bisa salahkan teknologi, Bang. Harusnya guru yang harus dinaikkan kualitas pembelajaran. Itu makanya kita memang harus banyak berdiskusi tentangnya. Tapi ya memang ini butuh waktu dan untuk butuh waktu untuk belajar ya. Makanya ini jangan berhenti belajar, Pak, seperti itu. Oke, demikian juga soal-soal yang lain ya. Yang ingin kita maksudkan adalah pada level ini sebenarnya Bapak Ibu bisa menyusun apapun, presentasi ataupun narasi, puisi, bahkan skripsi, tesis ya, surat menyurat dan lain sebagainya. Ini bisa membantu sekali, tetapi tentu ada copyright, ada hak paten yang memang berpotensi kita sangat akan melanggar. Pertama, kita tidak mempercayakan hasil penelusuran ini adalah milik kita, Bapak Ibu ya. Ketika kita menelusuri, itu sudah dipastikan bahwa konten yang tersedia itu harus butuh validator, validasi. Tidak serta-merta ketika kita melacaknya itu adalah milik kita, tetapi bisa jadi itu milik orang atau mirip dengan karya orang lain. Makanya dia membutuhkan validasi atau parafrase ya, penataan kembali kalimat. Di workshop berikutnya kami akan membaginya
bagaimana cara mengubah parafrase, kemudian agar tidak terdeteksi oleh Turnitin, sebuah website yang akan mengecek plagiarisme dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu kita punya cara, dan nanti kita akan berbagi di webinar-webinar kita berikutnya khusus membahas tentang artificial intelligence. Termasuk pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman bahwa misalnya kalau misalnya ini akan sangat berpotensi mirip dengan konten yang tersaji oleh orang lain, bisakah tidak kita membuatnya berbeda, atau bisakah tidak kita membuat tidak terdeteksi atau tidak terhindar dari plagiarisme? Jawabannya bisa. Ya, sekali lagi jawabannya bisa, tetapi mungkin karena waktu kita belum bisa membagikannya hari ini. Ini sekedar ingin mengenalkan sejauh mana kita mampu membuat desain konten atau media pembelajaran yang bisa kita kembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran kita nanti di semester yang baru nih ya, entah teman-teman mahasiswa, para guru, para dosen yang nanti akan berkecimpung di era generatif ya. Mereka mengenalkan teori baru ini, generatif era ya, sebuah era yang dimana banyak muncul berjamurnya artificial intelligence, termasuk yang muncul 2 bulan terakhir adalah Bard yang diproduksi oleh Google. Ke depan tentu lebih menggila lagi artificial intelligence. Tinggal bagaimana guru tidak terlambat untuk belajar, sebab kalau terlambat sehari saja mempelajarinya, ini kita akan disalib oleh siswa karena keberlimpahan informasi yang cukup membludak di sekitar kita ini. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita sebagai guru itu akan mudah dipelajari oleh murid, sehingga mungkin gurulah yang akan tertinggal dibandingkan dengan murid. Seperti itu sementara. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak Nasubir. Oh, silakan Pak Abdul Qadir. Barangkali masih ada yang ingin ditambahkan. Kepala sekolah silakan. Abdul Qadir, Pak Kepsek. Ingin mengingatkan Pak fasilitator saja supaya jangan menunda-nunda Pak untuk datang ke sekolah saya. Oh ya. Siap. Ya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sudah ada yang resen, kita berikan kesempatan kepada Ibu Levina Gesina. Silakan Ibu Vina untuk menghidupkan mic-nya dan langsung memperkenalkan diri dari mana, dan silakan menyampaikan apa yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin dibagikan kepada kita. Silakan Bu. Mic sudah Bu? Mikrofonnya Bu belum aktif. Belum aktif mic. Diaktifkan dulu. Ya, silakan. Sudah. Ya, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMP Negeri Sata Protnama, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kecamatan Donahera. Ini Pak terkait dengan pembuatan soal yang Bapak sampaikan itu melalui aplikasi, itu sangat bagus. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang sangat baik karena yang pertama sangat membantu kami sebagai seorang guru untuk membuat soal. Tapi di satu sisi itu juga membuat dampak negatif juga bagi seorang guru untuk serta-merta guru itu dengan secara gampangnya membuat soal. Secara langsung itu dia mengcopy, padahal misalnya saja kalau dia membuat soal, apabila soal yang dia berikan itu sesuai dengan materi yang dia ajarkan kepada anak, lalu maksudnya terkonek dengan soal yang ada di aplikasi, itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya soalnya itu misalnya kayak tadi Pak bilang bahwa soal bahasa Indonesia kelas sekian, semester sekian, langsung kan ditampilkan seluruhnya berapa soal. Baik kalau setiap soal yang ditampilkan itu dia langsung bisa dikerjakan oleh siswa atau secara langsung siswa itu bisa dapat karena telah dipelajari. Tapi bagi kendala sebagai seorang siswa, di satu sisi
pasti soal yang telah diangkat dari aplikasi itu ada salah satu atau beberapa soal yang tidak diajarkan. Ini juga membuat perhatian kita sebagai seorang guru supaya memang betul aplikasi ini sangat mendukung, sangat membantu kita sebagai guru, tapi kita jangan serta-merta mengcopy paste, kita harus tahu dulu kondisi bahwa kita punya materi sudah diajarkan sampai sejauh mana. Lalu yang berikutnya, alangkah yang baik, waktu kita untuk masuk di dalam Zoom meeting ini sangat pendek. Bagusnya itu kita diadakan dalam satu kegiatan, baru kita sama-sama supaya kita lebih tahu secara mendalam aplikasi. Bagi saya ini sangat bagus sekali, terapresiasi untuk saya itu sangat baik. Jadi saya sangat ingin mempelajari lebih dalam. Jadi itu saya mungkin masukan dari saya, Pak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Ibu Levina, salam untuk Selamat malam. dari sana. Terima kasih. Baik, malam ini juga Pak Ketua, ini ada dari rekan-rekan di MBD ya, ada Ibu Min Kapi. Ya, ini mungkin Ibu Min nanti bisa memfasilitasi teman-teman lagi. Kita nanti bisa berbagi ya untuk teman-teman di MBD. Karena ini kemarin juga sudah, tapi dengan materi yang lain ya Bu ya. Mungkin mereka tertarik dengan ini, Pak Ketil. Mohon izin nanti Ibu Min yang juga hadir di room ini bisa nanti dengan teman-teman di MBD untuk menyiapkan waktu dan kita bisa berbagi lagi tentang lebih lanjut. Mungkin barangkali ada lagi atau boleh ditanggapi dulu Pak narasumber, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tadi itu hanya simulasi soal ya, bukan pada penalaran sesungguhnya. Itu lebih kepada bagaimana kita menghadirkan soal secara cepat. Tentu untuk menyusun soal tidak semudah seperti yang tadi saya tulis ya. Kebiasaan kita itu ada namanya validasi soal dan lain sebagainya, itu tetap saja berlaku, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan ada CP-nya ya, ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang diturunkan melalui ATP dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa saja dia sediakan di artificial intelligence Google Bard itu. Sebenarnya dia bisa menyediakan seluruh soal yang diminta tergantung spesifikasi permintaan yang kita sajikan, yang kita buat. Jadi misalnya apa yang kita dulu namanya KIKD ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan diturunkan menjadi indikator, itu sama dengan yang hari ini terjadi di kurikulum Merdeka dengan tujuan pembelajaran. Misalnya kita ingin mengetahui atau membuat kriteria ketuntasan minimum dulu namanya KKM ya. Sekarang namanya KKTP, itu kurikulum ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu kita bisa membuatnya, merancangnya secara automatically, itu hanya 5 menit sebenarnya. Tetapi begini, bahwa yakinlah bahwa sebenarnya soal apapun yang kita sajikan kepada siswa, sebenarnya itu hanya soal pengetahuan, Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka, secanggih, secepat apapun mereka bisa menjawab soal, itu bukan urusan bahwa pembelajaran selesai. Karena itu hanya aspek pengetahuan. Kalau bagi saya tidak terlalu khawatir, bahkan kalau bagi saya, bagi kami pengajar yang saya sering menyampaikan kepada para guru begini, silakan saja mereka menyontek, silakan saja mereka belajar bebas dari berbagai sumber. Toh bukan itu yang kita ingin capai. Tujuan pembelajaran kita kan ke proyek profil pelajar Pancasila. Bukan hanya mengetahui aspek pengetahuan. Jadi sehafal apapun mereka, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita di profil pelajar Pancasila ini adalah bagaimana aspek pengetahuan itu dikuatkan dengan profil proyeknya. Makanya kalau dulu kita harus membelajarkan materi secara tuntas kan bukan di situ. Bukan mereka harus menguasai buku ajar itu. Tapi bagaimana desain model pembelajaran kita itu kan mampu melibatkan mereka dalam pembelajaran proses. Iya kan, benar. Jadi kalau bagi saya tidak masalah mereka mau tahu ChatGPT, tidak tahu ChatGPT, bukan di situ belajarnya.
tapi bagaimana membersamai mereka, itu bahasa yang sekarang lagi populer itu namanya membersamai mereka, itu kan mengantarkan mereka mengalami pembelajaran dengan proyek yang dialami gitu. Jadi makanya tadi saya bilang bukan bagaimana berbahasanya, coba kamu melantunkan puisi. Oh, puisi aku kalau sampai waktuku, yaitu dia berarti dia menguasai teks narasi puisi, intonasinya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya pekerjaan menyelesaikan ABCD, itu masalahnya. Jadi kalau bagi saya ya bukan masalah mereka tahu dan tidak tahu, gitu. Seperti itu Bu Levina ya. Jadi nantilah kita diskusi. Mudah-mudahan saya dijodohkan bertemu dengan ibu-ibu dan teman-teman di Maluku Barat Daya. Ya mungkin kalau tidak lama lagi bulan depan atau 2 bulan lagi ada jadwal mengajar di sana. Terima kasih. Mungkin Pak Sutrisno bisa ingin berbagi. Silakan, tadi saya lihat raise hand. Monggo Pak Sutrisno. Mic-nya sudah diaktifasi Pak Sutrisno. Pak Jabar mungkin minta izin ke Pak Sutrisno. Silakan. Ya. Oh, udah ada yang raise hand. Pak Sutrisno barangkali silakan, ada yang ingin disampaikan Pak. Oh, kalau tidak berarti kita beralih ke yang sudah raise hand. Berikutnya Ibu Sri Waryuningsih. Oh, ini dari Depok rupanya nih, Ibu Sri. Silakan Ibu Sri. Mic-nya sudah dibuka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pak Ode, selamat ketemu kembali di dunia maya. Oh, Saya iya. Sri Wuryaningsih, Igi Oh, iya. Jakarta, cuman Oh. rumah di Depok. Ya. Siap. Saya jauh banget ya, Jod. Maaf ya tidak bisa open Boleh, kamera. Boleh, silakan. Iya, silakan Bu. Kalau saya hanya sekedar berbagi, seperti yang dikatakan oleh Pak Ode bahwa kemajuan teknologi saat ini bukan berarti kita menjadi budak teknologi, tapi hanya alat bantu, gitu ya. Sehingga dengan adanya kemudahan AI itu membantu kita membuat soal lebih cepat, gitu ya. Hanya lebih cepat ya Bu, bukan berarti kita copy paste. Jadi seperti katakan Ibu tadi, saya lupa siapa. Jadi kita hanya membuat sudah ada, cuma kita harus tetap meng-ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi menurut saya dengan adanya AI, kita hanya untuk itu aja ya, untuk meng-ATM saja gitu. Ya, sebentar, ada gangguan. Oke. Di depan sudah. Jadi itu aja kayak Pak Ode ya, bersih banget di depan itu. Rumah saya selalu tinggal jalan sekali. Oke. Terima kasih waktunya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Iya Bu, makasih Bu. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berbagi, disilakan. Kita masih punya waktu untuk silakan. Mas mohon izin. Oh, silakan. Silakan. Pak Ridho, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Silakan. Ya, jadi terima kasih Mas. Sesuai yang tantangan tadi dari Pak Ketua sampaikan bahwa seperti kita untuk di luar teks ya Bapak Ibu ya, di luar teks seperti gambar-gambar Bapak Ibu mungkin di BART ini tidak bisa, tetapi untuk Bing ini Bapak Ibu tadi yang saya demo tadi itu Bapak Ibu terkait dengan hal-hal sederhana yang terkait dengan kita punya tugas dan tanggung jawab. Tetapi kalau kita mau yang lebih aneh-aneh lagi Bapak Ibu, yang lebih gila-gila lagi, izin Mas Yaki saya share screen. Oke, silakan Pak. Itu yang menarik. Silakan di demo aja Pak Ridho terkait Bing. Ya. Ya, kalau kita ingin yang lebih yang aneh-aneh lagi Bapak Ibu, di Bing ini Bapak Ibu
memang secara kalau kita berpikir juga secara logika kita ya mustahil seperti itulah. Tetapi di sini di Bing Bapak Ibu bisa membuat seperti itu. Misalnya di sini Bapak Ibu ya, saya contohkan kalau di BAT ini tidak bisa Bapak Ibu. Sebentar Mas, Pak Rido, sebentar. Saya request ya, gambar Siap. yang agak unik-unik ya seperti ini. Ya, Oke, ya, ya. siap. Jadi Silakan, ini Mas, jam silakan. ngantuk juga. Buatkan saya gambar itu ayam lagi minum kopi pakai kacamata hitam. Ya, ini Bapak Ibu ya, seperti request dari Mas Jales bahwa buatkan saya gambar ayam lagi minum kopi pakai kacamata hitam. Kalau di BAT tidak bisa Bapak Ibu, tapi di Bing bisa Bapak Ibu. Ini kita berbicara soal gambar yang aneh-aneh, yang kita agak sedikit ekstrim seperti itulah. Nah, di Bing bisa buat seperti itu Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, sedang berproses. Nah, ini Bapak Ibu, sesuai dengan perintah yang kita ketik atau masukkan dalam bentuk teks. Jadi ini Bapak Ibu tadi ayam lagi minum kopi pakai kacamata hitam. Ini gambarnya Bapak Ibu. Dan ini hanya ada di Bing Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu. Misalnya lagi Bapak Ibu ya, misalnya lagi saya buatkan di sini, buatkan saya gambar seorang anak sedang mandi di sungai ditemani oleh buaya. Misalnya saya buatkan perintahnya seperti itu Bapak Ibu ya, buatkan saya gambar seorang anak sedang mandi di sungai ditemani oleh buaya. Buaya darat, Pak. Oh, buaya malam. Ini kelebihan Bing-nya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sebatas teks, tetapi gambarnya juga Bing bisa membuat seperti ini gambarnya Bapak Ibu ini. Kan kalau kita pikir juga kan sangat mustahil Bapak Ibu ya, kita dekati buaya, kecuali kita yang sudah pawang dengan buayanya itu. Tapi kalau model gambar seperti ini berarti kita dimakan oleh buaya Bapak Ibu. Jadi itulah kelebihan Bing Bapak Ibu. Lalu kemudian terkait dengan yang pendapat-pendapat Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Bapak Ibu kita harus tahu bahwa fungsi kita ini hanya sebagai validator Bapak Ibu. Memang perkembangan teknologi ini siapapun dia Bapak Ibu tidak bisa menahan lajunya perkembangan teknologi. Siapapun dia di tengah-tengah kehidupan kita saat ini tidak bisa menghambat perkembangan teknologi. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, saya cuma tambahkan Bapak Ibu, misalnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru mata pelajaran matematika Bapak Ibu, mereka bisa tahu, mereka bisa dapatkan jawabannya. Tetapi jawaban itu bukan serta-merta menjadi nilai murni yang kita pakai, tetapi langkah-langkah pengerjaan daripada tujuan untuk mendapatkan jawaban akhir itu. Jadi seperti misalnya anak membaca sebuah puisi di depan, disuruh kita menugaskan seorang siswa untuk membuat puisi atau peserta didik membuat puisi. Nah, oke lah, mereka bisa mencari di sini di AI ini. Tetapi bukan itu yang kita mau menilai. Kreativitas kita yang kita gali lagi apa yang harus kita buat dengan perkembangan teknologi saat ini, ya kita harus persiapkan mereka dengan mungkin pelafalan mereka, intonasi mereka, mimik mereka saat mereka membaca puisi. Jadi perkembangan teknologi ini Bapak Ibu membutuhkan kita punya kerja keras untuk selalu bereksplorasi. Kita tidak bisa duduk diam Bapak Ibu. Dan hal ini Bapak Ibu saya yakin anak-anak sekarang baik dari tingkat sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi mereka sudah mengetahui informasi ini. Nah, tinggal dari kita sebagai selaku seorang guru
bagaimana kita punya proses mengantisipasinya. Ya mungkin terakhir Bapak Ibu saya mungkin rekomendasi dari Pak Ketua untuk gambarnya mungkin. Yang jelas kalau tambahan Pak Rido ya, kalau untuk gambar makhluk hidup seperti orang mungkin tidak akan sempurna ya. Dia pasti melacak jejak gambar yang sudah tersedia ke Google. Jadi kebutuhan gambar ini sebenarnya untuk melengkapi bahan presentasi sebagai ilustrasi. Seperti itu. Jadi memang kebutuhan gambar ini mungkin lebih hadir untuk memantik ya pembelajaran kita lebih interaktif gitu. Sebenarnya mengarah ke sana sebenarnya. Oke, seperti itu Pak Rido, silakan. Ya, siap Pak Ketua ya. Jadi ini Bapak Ibu saya tampilkan juga seperti misalnya pemandangan alam, misalnya materi-materi tentang ya di dalam kita punya materinya itu ada harus tampilkan tentang pemandangan-pemandangan alam. Bapak Ibu bisa manfaatkan Bing di sini. Hanya terlepas dari penelusuran Bapak Ibu di Google, Bapak Ibu bisa manfaatkan Bing ini untuk kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan gambar-gambar yang Bapak Ibu butuhkan dalam materi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mungkin itu tambahan saya dari saya Mas Jales terkait dengan kelebihan Bing. Saya kembalikan kepada Mas Jales. Baik, terima kasih Pak Rido Pati yang sudah berbagi pada kita semua. Kita masih di sesi diskusi Bapak Ibu, diberikan waktu Bapak Ibu. Silakan untuk barangkali ada yang sudah menggunakan, ingin berbagi pengalaman terkait AI atau Artificial Intelligence yang kita bahas malam ini. Di antaranya dua produknya ya, artinya ada Bing dan juga ada Bard. Nah, dan sebenarnya ada ratusan ya produk AI, namun yang seperti disampaikan oleh kedua narasumber itu berbayar, sehingga kita mengeluarkan biaya. Sementara yang dibagikan praktik baik pada malam ini adalah ya, sampai saat ini masih dapat kita akses secara free atau gratis. Baik Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ingin bertanya ataupun berbagi, diberikan waktu. Silakan raise hand atau bisa melalui kolom chat, dan perlu kami sampaikan bahwa daftar hadir sudah ada di chat room. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan. Kalau sudah pas Bapak Ibu, kalau memang sudah pas, mungkin kita akan akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Oh baik. Mas, tambah Mas. Masih ada yang ya, ada yang resen. Silakan Ibu Yuliana dari Iya, MBD selamat ya. malam Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Langsung saja. Ya. Maaf, kameranya saya off. Akses jaringan kurang bagus. Siap. Terkait AI Pak, mungkin link materinya bisa di-share agar kami, saya mungkin bisa berbagi ke teman-teman guru yang lain. Maaf, soalnya saya tidak bisa bertanya, baru bisa bergabung karena memang akses jaringan Pak. Oh, terima kasih. Daerah mana Bu? MBD. Mungkin MBD, yang dimaksud beliau file presentasi yang disampaikan oleh Bapak berdua narasumber malam ini mungkin bisa dibagikan di benar. chat, mereka dapat bisa mengakses.
dan mempelajari karena keterlambatan masuk room terkait dengan kendala jaringan di MBD. Tapi Pak Ketwil ini sungguh luar biasa ya teman-teman di MBD ini. Mereka punya semangat. Kalau kita lihat mereka ini Datsus sebenarnya, tapi rekan-rekan di sana itu punya semangat belajarnya malah lebih tinggi dari daerah yang bukan Datsus. Nah ini satu kebanggaan buat kita juga ya. Kita IGI kemarin itu dengan Ibu Min itu sekitar 100 guru itu dari awal sampai akhir mereka standby itu ikut kegiatan, Pak. Luar biasa mereka punya semangat belajar. Jadi memang kita harus merespon nanti Ibu Min diharapkan untuk merencanakan kegiatan berikut. Nanti kita siap, mungkin nanti Pak Ketil juga siap untuk hadir, untuk berbagi nanti sama-sama dengan rekan sejawat di sana. Mungkin itu yang disampaikan Ibu Liana, silakan bisa dibagikan Pak Ridho dan juga Pak Ketwil materinya di kolom share agar mereka bisa dapat mengakses. Oke, terima kasih Pak Jales ya, Ibu, teman-teman yang ada di Maluku Barat Daya, di Tiakur dan di pulau-pulau sekitar di Moa ya. Memang inisiasi ini kami sangat apresiasi oleh teman-teman kepengurusan Ikatan Guru Indonesia di sana, dan memang langkah terbaik ya harus menginisiasi. Kita tidak bisa menanti hujan turun dari langit ya. Apapun itu harus memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Tentu kalaupun ada kendala kita bisa mengatasi dengan teman-teman yang bisa membagi dalam pelatihan-pelatihan singkat, dan kami sangat yakin kehadiran Ibu Min dan kawan-kawan yang lain yang sudah terlebih dahulu menginisiasi pembelajaran di sana sangat responsif ya. Jadi silakan nanti berinteraksi dengan kawan-kawan di sana. Yang jelas kami fungsionaris kepengurusan Ikatan Guru Indonesia, ada saya Pak Alfi, teman-teman yang setiap malam berbagi, freelance ya, ini relawan semuanya. Berharap sebenarnya akan banyak juga bergabung teman-teman guru yang bisa berpartisipasi secara relawan ya, membagikan praktik baik, best practice untuk bisa mendampingi kawan-kawan yang lain. Dan selebihnya adalah keberkahan, kesehatan, kesempatan yang dikuatkan terus-menerus kepada para pengajar-pengajar relawan kita ini yang terus-menerus menjadi doa supaya mereka tetap sehat ya, sehingga bisa membersamai teman-teman yang lain. Karena kita tidak lagi berharap bahwa ini ada insentif, ada honor, ada yang lain yang sering dibicarakan banyak orang ya. Karena kalau kita menanti yang seperti itu, kita malu sebenarnya sebagai guru, sebagai pendidik, kalau hanya berharap bahwa ada insentif dan materi, sementara Google itu 24 jam membagikan ilmu, informasi itu, dan tidak sombong ya. Google, YouTube, dan lain sebagainya membagikan informasi itu gratis setiap hari. Lalu kenapa kita tidak mencoba membersamai teman-teman kita? Dan kita berharap nanti akan mendampingi Bapak Ibu di seri-seri artificial intelligence berikutnya, karena masih banyak yang harus dibahas ya, termasuk dengan bagaimana mendesain secara spesifik. Ada pelatih Canva di sini, ada Pak Alfi dan teman-teman. Ada juga teman-teman fasilitator yang cukup intens membagikan materi-materi di platform Merdeka Mengajar. Kami sangat bersyukur malam ini, meskipun tidak menggunakan flyer yang resmi, dengan terhubung di platform Merdeka Mengajar, 79 partisipan bisa hadir, dan ini cukup luar biasa, membanggakan bahwa kita bisa membersamai teman-teman meskipun kita tidak menjadwalkannya secara formal. Terima kasih, mungkin seperti itu Pak Jabar. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi ini di seri-seri berikutnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ketwil. Bapak Ibu, mungkin kita beri waktu 5 menit lagi ke depan. Sebelum kita menutup kegiatan, masih ada yang mungkin ingin ditanyakan atau dibagikan, silakan Bapak Ibu.
Ini rupanya ada peserta ini dari perwakilan bukan saja daerah Maluku, tapi banyaknya dari wilayah. Kalau dilihat nama ini Indonesia Barat juga Pak Ketua yang hadir. Ya, ini karena mereka agak dini ya. Kita sini lebih cepat 2 jam. Mereka masih terdiri. Iya. Setelah ini dibagikan materinya ke dalam grup. Tunggu aja. Iya, sudah dibagikan ya. Ya, Dari kalau Pak Rido. nanti setelah ini Pak, saya masih menggunakan ini. Mungkin perangkatnya. Saya sudah, Mas. Ya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, kalau memang sudah pas untuk kita semua pada kesempatan ini, mungkin ada hal menarik yang tadi kita simak bersama disampaikan oleh kedua narasumber pada kesempatan ini, di mana teknologi itu tidak bisa lagi kita hindari, Bapak Ibu, sebagai pendidik di era teknologi 4.0 ya saat ini. Tentunya kita jadikan sebagai tantangan dan kita terus belajar seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini merupakan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita dan juga para peserta didik kita. Dari studio Terasa AI Kota Tual, saya sebagai moderator mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di seri webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Merdeka Belajar. Salam mereka. Mungkin foto dulu Pak Jalis, silakan. Oh siap, Pak Rido. Sesi foto. Bapak Ibu silakan untuk mohon izin menyalakan kamera, kita sesi foto dulu. Teman-teman yang dari MBD silakan. Bapak Ibu yang dari Tual, ya. Biar kita lihat, oh iya. Merdeka Belajar, semangat. Ya. Di kepala semangat. Iya. Boleh. Di kepala. Iya, jadi Bapak Ibu, kita masuk pada sesi foto bersama Bapak Ibu. Hitung Pak, tangannya sudah dari tadi Pak di atas Pak. Iya, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya ambil slide yang kedua dulu. Oh, yang ini sudah ya? Iya Pak Ketua. Terima kasih. Siap, semangat, mantap. Salam buat Pak Aba di Teras AI. Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat.